Harta tidak ada apa-apanya dibanding iman. Harta tidak ada apa-apanya dibanding kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Islam. Harta bisa dicari, tapi ketika iman hilang, cinta kepada Allah, Islam dan Rasulullah hilang, sulit untuk bangkit. Maka ketika itu belum memutuskan berangkat, selamat tinggal harta, saya memenuhi panggilan iman, saya berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hijrah. Sampai pada akhirnya belum berkata kepada Rasulullah di Madinah, ya Rasulullah, saya tidak sanggup melawan arus gejolak iman saya ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah memuji beliau, sungguh beruntung pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu ra'ufun bil ibad. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh, tamu Allah dan hamba Allah yang menghormati, dan insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya yang tiada henti-hentinya dan putus-putusnya mengalir dan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat dan karunia Allah itu akan membawa kita memperoleh rahmatnya Allah, dan kita betul-betul menjadi seorang hamba yang bersyukur, yang Allah sebut dengan abdan syakura. Salawat dan salam untuk beliau Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dari segi
kualitas keislaman seseorang, maka Allah sering menyebutnya atau kita menamakannya, pertama tingkatan dasarnya muslim, yang kedua mukmin, dan yang ketiga tingkatan tertingginya adalah muttaqin. Ketika Allah berbicara tentang muslim, maka muslim terbaik itu adalah muslim yang kafah, muslim yang sempurna. Dan ketika Allah berbicara tentang mukmin, maka mukmin yang terbaik itu adalah mukmin yang haqqah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lalu ketika berbicara tentang muttaqin, orang yang bertakwa, maka takwa yang juga terbaik itu adalah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ungkapan lain, penamaan lain tentang orang-orang yang mungkin muslim, dia mukmin dan mungkin muttaqin. Ada namanya lagi yang Allah sebut dengan ibadah. Ibadah atau juga abdun, ibadur rahman. Di antaranya Bapak dan Ibu, inilah yang Allah ungkap di dalam surat Al-Baqarah ayat 207, dan juga Allah sebut di dalam surat Ali Imran dari ayat 15 sampai ayat 17. Di antara ungkapan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 207 itu, wallahu raufum bil ibad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ceramah kita lihat dari sisi ibad, yang berarti hamba-hamba Allah. Kalau kita bisa beri judul, yaitu identitas atau kriteria seorang hamba Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita untuk menjaga agar setiap amal yang kita lakukan, agar setiap ibadah yang kita perbuat supaya terkesan ikhlas, maka kita selalu memberikan atau mengungkapkan bahwa kita adalah seorang hamba Allah. Ketika orang menanya pun, dan ketika dituliskan nama kita dan dipampangkan di suatu papan pengumuman, apakah dalam bentuk sumbangan ibadah lain, maka sering kita, supaya kesannya lebih ikhlas, tidak ria, sering orang menuliskan di situ hamba Allah.
Tapi kalau untuk kurban tidak boleh hamba Allah. Nah, untuk korban itu jelas namanya siapa, orangnya siapa. Ambo supaya ikhlas, ambo hamba Allah, salah tulis di situ. Untuk korban tidak bisa. Untuk haji juga tidak bisa. Haji hamba Allah tidak bisa. Pelaksanaannya ya tentu tergantung kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga tidak sedikit di antara kita bapak dan ibu orang-orang yang mengaku sebagai seorang hamba Allah, namun dalam kenyataannya tidak sesuai. Dia mengaku hamba Allah, tapi kelihatannya dia budak nafsu. Dia mengaku hamba Allah, kadang-kadang bangun subuh saja susah. Dia mengaku hamba Allah, kadang-kadang zakat pun tidak dia keluarkan. Dia mengaku hamba Allah, kadang perintah tidak dia laksanakan, kadang-kadang larangan malah itu yang dia perbuat. Dia juga mengaku seorang hamba Allah. Tentu kurang tepat dan kurang logis. Namun Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, siapakah orang yang Allah sebut hamba Allah itu? Yang pertama ini dalam surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia, kata Allah, ada orang yang menjual dirinya, yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Apa makna yashri? Menjual, bukan menggadaikan, bukan dalam artian yang negatif, tapi dalam makna yang positif. Orang yang menjual dirinya artinya apa? Mereka sumbangkan dirinya, mereka gadaikan dirinya, mereka kerahkan segala kemampuan dirinya semata-mata nafsahu ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Nyorela mengorbankan apa saja, melakukan apa saja, berbuat apa saja untuk mencari keridhaan Allah. Tidak sedikit di antara kita bapak dan ibu rela untuk mengorbankan waktunya, rela bersusah-susah, rela menghabiskan uang dan hartanya, tapi kadang-kadang bukan untuk mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan siapa? Mencari keridhaan manusia. Bahkan segalanya habis untuk mendapatkan sebuah penghargaan dari manusia. Kalau penghargaan dari manusia sejauh mana, selagi para ngayelo, selagi rajin wak membantu orang, selagi kita bisa membangun komunikasi yang baik, selama itu insya Allah kita masih dihormati, kita masih dihargai. Tapi ketika kita tagalinci barangai kita ya, menyimpang, karena orang elo itu, orang mulia itu ya, itu ibarat talua di ujung tanduk. Sakit saja tagalinci talua jatuh pacah. Tapi menggapai kemuliaan itu susah. Artinya malataan talur di juang tanduk itu kan payah.
tapi tidak hati-hati jatuh. Begitu ya, riskannya begitu, susahnya ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Cobalah orang berbuat baik dari kecil sampai hari tuanya dia berbuat baik ya, luar biasa. Tapi ketika di hari tuanya tergelincir, dia terjerumus ke lembah maksiat, satu kali saja habis, semuanya habis. Jadi Pak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba Allah, kembali kita persoalan tadi, rela melakukan apa saja, rela berbuat apa saja untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah sangat-sangat santun, sangat-sangat peduli terhadap hamba-hambanya. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, ibu dan bapak, ada beberapa peristiwa. Yang pertama, ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat Nabi, pedagang yang sukses, saudagar yang kaya raya. Lalu untuk memenuhi panggilan imannya, dia hijrah, berjihad di jalan Allah, meninggalkan hartanya, yaitu Suhaib bin Sinan. Dia rela meninggalkan harta yang begitu banyak, meninggalkan kekayaan yang begitu melimpah ruah untuk melakukan perjalanan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya beliau dinasihati oleh Rasul, "Ya Suhaib, saya tidak melarang engkau untuk berhijrah, silakan, tapi urus hartamu terlebih dahulu." Tapi gejolak iman, tuntutan batin, semangat jihad dari seorang Suhaib tidak sanggup dia bendung. Akhirnya Suhaib memutuskan, harta tidak ada apa-apanya dibanding iman. Harta tidak ada apa-apanya dibanding kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Islam. Harta bisa dicari, tapi ketika iman hilang, cinta kepada Allah, Islam dan Rasulullah hilang, sulit untuk bangkit. Maka ketika itu belum memutuskan berangkat, selamat tinggal harta, saya memenuhi panggilan iman, saya berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hijrah. Sampai pada akhirnya beliau berkata kepada Rasulullah di Madinah, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup melawan arus gejolak iman saya, ya Rasulullah." Ketika itu Rasulullah memuji beliau, "Sungguh beruntung perniagaan kau wahai Abul Yahya. Engkau telah sukses, engkau telah berhasil." Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali mungkin alun katalog di awak serupa Suhaib, ndak usah hijrah ya, tapi menyelamatkan Masjid Al-Hijrah saja dulu bahasa dengan harta kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Ya, ini yang pertama, di seorang hamba Allah itu, kata Allah, rela mengorbankan apa saja, rela berbuat apa saja, semata-mata mencari keridhaan Allah. Dalam waktu dekat Bapak dan Ibu, ada panggilan kepada kita untuk beribadah. Yang hari ini dapat kesempatan menunaikan ibadah haji, ada yang sudah berangkat, yang belum tertunda. Sampai kapan gilirannya tentu tahun depan pula diketahui. Tapi yang jelas apa yang terjadi semuanya tidak terlepas dari ketentuan dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Berikutnya, siapa lagi seorang hamba Allah itu? Ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu di dalam ayat yang ke-16 surat Ali Imran. Di ayat 15-nya Allah mengungkapkan bahwasanya seorang hamba Allah itu, itulah mereka orang yang beriman dan itulah mereka orang yang bertakwa, yang insya Allah akan berikan keridhaan kepadanya, dan insya Allah mereka adalah orang-orang yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung ayat 15 itu Allah ungkapkan, wallahu raufum bil ibad, wallahu basirum bil ibad. Dan Allah itu maha menyaksikan, dan Allah itu maha melihat, Allah itu tahu di mana hambanya berada. Siapa hamba Allah itu? Kata Allah cirinya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Di seorang hamba Allah itu, kata Allah, orang-orang yang selalu mengatakan dan berikrar, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Tidak cukup sampai di situ, tapi dia selalu berdoa dan berusaha agar dia dijauhkan oleh Allah dari azab neraka. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka ampuni dosa-dosa kami dan jauhkan kami dari azab neraka. Di seorang hamba Allah itu, Bapak dan Ibu, tidak saja mengatakan dia beriman, tapi dia berusaha menyelamatkan dirinya dari azab neraka. Artinya apa? Dia realisasikan iman itu dalam hidup dan kehidupannya. Kenapa? Karena iman itu sebagaimana yang kita ketahui tidak cukup dengan ucapan lisan, dan tidak cukup hanya dengan pembenaran dalam hati kita, tapi bagaimana iman itu betul-betul dibuktikan. Wa amalun bil arkan, ada pembuktian lewat amal dan perbuatan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi seorang hamba Allah itu berikrar tidak cukup, tapi dia buktikan dan dia berusaha untuk jauh dari azab neraka. Artinya apa? Dia selamatkan dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan dan membawa mereka ke dalam jurang neraka itu. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, dalam ayat 17 surah Ali Imran itu Allah katakan seorang hamba Allah itu as-sabirin. Mereka orang-orang yang bersabar, yang mengendalikan dirinya, yang mengendalikan emosinya ketika nikmat datang dan ketika musibah tiba. Dalam berbagai hal selalu terkendali. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batehnya, itu salah. Sabar itu tidak punya batas. Sampai ada orang mengatakan Allah mah bekwabi kesabaran nambo lai, abi kesabaran nambo amba tutu halai. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau istilah apoynya ambo guluang. Jadi Pak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, as-sabirin. Tentu dalam segala hal, termasuk dalam perintah, juga dalam larangan, dalam ibadah, dalam hidup bermasyarakat. As-sabru sabirin. Di orang yang sabar itu orang insya Allah orang yang imannya kuat, pengendalian dirinya luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, seorang hamba Allah itu was-sadiqin. Mereka orang-orang yang benar, bukan marasobana. Akan banyak marasobana,
Tapi tidak shadiqin. Mereka itu orang-orang benar. Ucapannya, perbuatannya, pemahamannya, tindak tanduknya, artinya apa? Tidak keluar dari tuntunan dan aturan. Shadiqin. Lalu Bapak Ibu, selanjutnya yang kelima, seorang hamba Allah itu wal qanitin. Mereka yang tidak saja tunduk dan patuh, tapi mereka taat. Qanitin. Disuruh capek nyopai, ditagah nyobaranti. Ndak karengkang, ndak kareang. Itu qanitin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dintaro banyak wak nan tahu perintah, tapi ndak sadua wak nan amuh mangarajuan. Banyak pula nan tahu jo larangan, ndak sadua wak pula nan maksimal untuk meninggal. Tapi kalau orang yang qanitin itu Bapak dan Ibu, tunduk dan patuh dia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lalu selanjutnya seorang hamba Allah itu yang keenam adalah wal munfiqin. Mereka yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, munfiqin, berinfak, dalam makna lain bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di seorang yang hamba Allah itu indah sampili karyang doh, indah saku bajai doh, lama de awak katuju de urang, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kurang saketek tu ungkapan tu, lama de awak katuju de urang, kurang tambah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada orang lama de inyo saya. Harusnya bijaksana, tapi nanti jadi bijak sini dia. Jadi apa Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di seorang hamba Allah itu begitu, senantiasa mengulurkan tangannya untuk membantu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, wal mustaghfirin bil ashar. Seorang hamba Allah itu senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Artinya apa di sini? Seorang hamba Allah itu orang yang gemar tahajud, selalu berusaha untuk bangun di 2/3 malam yang terakhir, memohon ampun kepada Allah, menyadari akan dosa dan kesalahannya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menghisap dirinya, mengevaluasi dirinya, dan pada akhirnya mereka memperbaiki dirinya. Itu seorang hamba Allah. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari keempat hal yang kita sebut tadi, sebagai seorang muslim kita sudah yakin dan percaya, sebagai seorang mukmin insya Allah, sebagai seorang yang muttaqin, perlu juga kita buktikan. Begitu juga sebagai seorang hamba Allah, apakah kita sudah benar-benar sebagai seorang hamba Allah? Tentu dari berbagai kriteria dan ciri yang Allah sampaikan. Mudah-mudahan kalau memang ada itu dan telah kita miliki, kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk sebagai seorang hamba Allah. Kalau kita sudah masuk ke dalam kelompok hamba Allah, kita yakin dan percaya penghargaan, kemuliaan akan Allah berikan kepada kita, tidak saja di dunia, tapi juga insya Allah dalam perjalanan kita berikutnya sampai nanti di akhirat kelak. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik.
Kalau perlu ya seperti Allah ungkapkan juga sebagai hamba Allah yang ibadur rahman. Ini saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama dan juga memotivasi kita untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.